Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Adi Purna Kurniawan, Kepala Urusan Pengembangan Produksi Konten di Unit Pengembangan Konten Cello. Pada topik ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis konten dalam kategori konten non video pada standar konten digital di Cello Telkom University. Jenis konten non video ini ada 7, meliputi subject description dengan jumlah 1 per mata kuliah, learning guide dengan jumlah 1 per pokok bahasan, lecture note dengan jumlah minimal 1 per pokok bahasan, quiz review dengan jumlah minimal 1 per pokok bahasan, forum dengan jumlah 1 per pokok bahasan, external links dengan jumlah minimal 2 per pokok bahasan, dan assignment dengan jumlah minimal 1 per pokok bahasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tiap jenis konten non video tersebut. Konten pertama adalah subject description. Konten jenis ini berisi deskripsi mata kuliah yang diajarkan, di mana mencakup beberapa komponen wajib yang dapat ditemukan pada dokumen RPS atau silabus mata kuliah. Komponen-komponen tersebut adalah identitas mata kuliah yang berisi mengenai identitas mata kuliah itu sendiri, seperti nama mata kuliah, kode mata kuliah, bobot SKS, kelompok mata kuliah, semester pelaksanaan, alokasi waktu, dan mata kuliah prasyarat. Komponen selanjutnya adalah profil mata kuliah yang berisi tentang deskripsi singkat mengenai materi-materi yang akan diajarkan selama perkuliahan berlangsung. Kemudian ada komponen berupa capaian pembelajaran yang terdiri dari PLO atau Program Learning Outcome dan CLO atau Course Learning Outcome, serta relasi antara PLO dan CLO tersebut. Selanjutnya adalah komponen berupa referensi atau pustaka yang akan digunakan selama pembelajaran, baik berupa pustaka utama dan pustaka pendukung. Jumlah kata untuk seluruh komponen tersebut adalah minimal 80 kata. Konten kedua adalah learning guide, yaitu konten digital mengenai panduan atau instruksi belajar yang dapat membantu mahasiswa dalam memahami tujuan dan materi ajar dalam suatu pokok bahasan, serta dapat membantu mahasiswa mempermudah mengakses materi secara urut, lengkap, dan terarah. Terdapat 2 komponen wajib yang ada pada konten learning guide ini, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau course learning outcome pada pokok bahasan terkait, serta daftar materi ajar yang akan disampaikan pada pokok bahasan tersebut. Jumlah kata agar diterima untuk semua komponen pada konten learning guide ini adalah minimal 40 kata. Jenis konten non video ketiga adalah lecture note, yaitu jenis konten digital berupa file atau dokumen yang berisi materi-materi belajar dalam suatu pokok bahasan. Konten jenis ini bisa berupa materi lengkap dalam suatu pokok bahasan atau hanya rangkuman dan gambaran besar materi yang diberikan dalam suatu pokok bahasan. Konten lecture note ini berupa file dengan jumlah minimal 1 file. Bisa file dokumen seperti slide PowerPoint, Microsoft Word, PDF, dan lainnya. Atau file gambar dengan format JPG. Konten keempat adalah quiz review, di mana jenis konten ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk melakukan evaluasi atau mengukur pemahaman mahasiswa, baik sebelum, sesudah, atau sebelum dan sesudah mempelajari materi dalam suatu pokok bahasan. Jenis pertanyaan yang dapat digunakan bisa berupa pilihan ganda, true and false, esai, atau lainnya. Serta jumlah pertanyaan minimal untuk konten digital ini adalah 15 buah pertanyaan untuk setiap pokok bahasannya. Selanjutnya, konten digital kelima adalah kolom forum atau kolom diskusi, yaitu konten yang berisi sebuah kolom yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen dalam melakukan diskusi materi belajar, saling bertanya dan menjawab, atau berbagi file terkait materi pada pokok bahasan yang dipelajari. Yang keenam adalah konten external links, yaitu berupa materi pendukung yang berasal dari halaman website di luar LMS. Sumber konten ini bisa berupa halaman blog, website jurnal, video online, atau lainnya yang menurut dosen pengampu sesuai sebagai pendukung materi pada pokok bahasan terkait.
Jumlah eksternal link untuk setiap pokok bahasan adalah minimal 2 buah. Konten non-video ketujuh dan terakhir adalah assignment. Konten ini berupa aktivitas tugas belajar mandiri untuk mahasiswa setelah mempelajari seluruh materi yang ada pada pokok bahasan. Dalam memberikan konten ini, dosen harus memberikan secara detail baik dari sisi instruksi, pertanyaan-pertanyaan, atau batasan-batasan selama mengerjakan tugas tersebut. Demikian penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis konten dalam kategori konten non-video yang menjadi standar konten digital di Cello Telkom University. Terima kasih.